Pernahkah kalian memperhatikan kalau cerita tentang Dedemit hampir tidak pernah sama? Ada yang mengaku melihat sebagai bayangan hitam, ada yang mengaku Dedemit berbentuk manusia, ada pula yang bercerita hanya melihat bola cahaya. Kalau suka konten kayak gini subscribe ya, biar Niskala makin semangat bikin kontennya. Atau sekedar sosok yang berdiri dari kejauhan atau hanya sekedar kabut. Yang membuatnya semakin aneh, semua orang sama-sama yakin bahwa mereka melihat Dedemit. Padahal wujud yang mereka lihat benar-benar berbeda. Lalu muncul satu pertanyaan. Kalau semua cerita itu benar, sebenarnya siapa wujud asli Dedemit? Apakah mereka memang memiliki bentuk tetap? Atau selama ini manusia hanya melihat sesuatu yang sebenarnya tidak pernah memiliki satu rupa tertentu? Menurut sebagian praktisi spiritual, pertanyaan ini memang tidak memiliki jawaban yang benar-benar pasti. Karena sampai hari ini tidak satupun kesepakatan mengenai bagaimana wujud asli Dedemit. Justru perbedaan itulah yang membuat misteri Dedemit semakin menarik. Dalam berbagai cerita masyarakat, ada yang percaya Dedemit hanyalah bayangan, ada yang meyakini mereka menyerupai manusia, ada pula yang mengatakan Dedemit sebenarnya tidak memiliki tubuh seperti manusia. Yang terlihat hanyalah cara otak manusia menerjemahkan keberadaan mereka. Karena itulah setiap orang bisa melihat sesuatu yang berbeda. Menariknya, fenomena seperti ini tidak hanya ada di Indonesia. Di Jepang, makhluk halus dalam cerita rakyat sering digambarkan berubah-ubah bentuk. Di Eropa ada kisah tentang roh yang hanya muncul sebagai kabut atau siluet. Sementara di berbagai budaya Nusantara, bentuk Dedemit juga berbeda-beda, tergantung daerah dan cerita yang berkembang. Namun di balik semua perbedaan itu, ada satu pola yang harus terus muncul. Banyak kepercayaan mengatakan makhluk seperti Dedemit jarang memperlihatkan wujud aslinya. Kalau begitu, apakah Dedemit memang bisa berubah bentuk? Atau mereka sebenarnya tidak pernah memiliki bentuk tetap sejak awal? Dan kalau benar begitu, kenapa setiap orang bisa melihat sosok berbeda-beda? Itulah yang akan kita bahas di selanjutnya. Kalau kita mendengarkan cerita dari berbagai praktisi spiritual, ada satu hal yang cukup menarik. Sebagian besar dari mereka justru percaya Dedemit tidak selalu memiliki satu bentuk yang tetap. Artinya, apa yang dilihat manusia belum tentu merupakan wujud asli mereka. Menurut sebagian praktisi spiritual, makhluk seperti Dedemit dipercaya sering menyesuaikan penampilannya dengan siapa yang melihat. Karena itulah, ada orang yang mengaku hanya melihat bayangan hitam, ada yang sosoknya seperti manusia, ada yang seperti kabut, ada pula yang mengatakan mereka sama sekali tidak dapat melihat apapun, tetapi hanya merasakan bahwa ada sesuatu di dekatnya. Lalu muncul pertanyaan, kenapa bentuknya bisa berbeda? Menurut beberapa praktisi, hal ini berkaitan dengan kemampuan persepsi setiap orang. Mereka percaya tidak semua manusia menangkap keberadaan makhluk gaib dengan cara yang sama. Ada yang lebih peka terhadap cahaya, ada yang lebih peka terhadap suara, ada pula yang hanya merasakan perubahan suasana. Karena itulah pengalaman setiap orang bisa berbeda-beda. Namun, ada juga pandangan lain yang cukup menarik. Sebagian praktisi spiritual percaya Dedemit sebenarnya tidak sedang berubah berbentuk, melainkan otak manusialah yang mencoba memberi bentuk pada sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dipahami. Bayangkan seperti masuk suatu di tempat yang sangat gelap, kita tahu ada sesuatu tetapi karena tidak melihat dengan jelas, otak mulai melengkapi gambar yang kurang. Akibatnya, satu orang bisa masuk sosok wanita, orang lain melihat bayangan, dan orang berikut tidak melihat apapun. Kalau kita melihat dari sisi ilmu pengetahuan, fenomena seperti ini juga pernah dipelajari. Otak manusia memiliki kecenderungan untuk mengenali pola, bahkan ketika informasi yang diterima sebenarnya belum lengkap. Dalam psikologi, hal seperti ini dikenal sebagai pareidolia, yaitu kecenderungan otak melihat wajah, sosok, atau bentuk tertentu
pada bayangan, kabut, pepohonan, atau objek yang samar. Namun, pareidolia ini tentu tidak bisa menjelaskan semua pengalaman diceritakan masyarakat, karena banyak orang mengaku banyak hanya melihat tetapi juga mendengar, merasakan, atau mengalami kejadian yang menurut mereka sulit diperjelaskan. Jadi, sampai di titik ini kita memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Menurut sebagian praktisi spiritual, The Demit dipercaya memang tidak selalu memperlihatkan bentuk yang sama. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan, perbedaan itu bisa dipengaruhi oleh cara otak manusia memproses informasi dari lingkungan. Lalu kalau memang The Demit tidak memiliki satu wujud yang pasti, kenapa banyak justru menggambarkan mereka menyerupai manusia? Apakah itu kebetulan atau memang ada batasan tertentu atau alasan tertentu? Kalau memang The Demit tidak selalu memiliki bentuk yang tetap, lalu kenapa banyak orang justru mengaku melihat sosok yang menyerupai manusia? Pertanyaan itu ternyata juga sering dibahas oleh para praktisi spiritual. Menurut sebagian dari mereka, makhluk gaib dipercaya tidak selalu memperlihatkan dirinya dalam bentuk yang sebenarnya. Mereka justru lebih sering menampilkan bentuk yang mudah dikenali oleh manusia. Karena itulah dalam banyak cerita, The Demit sering digambarkan sebagai sosok manusia. Kadang berdiri diam, kadang hanya terlihat dari kejauhan, dan seringkali wajah tidak pernah terlihat dengan jelas. Namun, ada juga pendapat yang berbeda. Sebagian praktisi percaya The Demit sama sekali tidak sedang berubah menjadi manusia. Yang terjadi justru sebaliknya. Ketika manusia merasakan keberadaan sesuatu yang tidak terlihat, otak secara otomatis mencoba mencari bentuk yang paling familiar. Dan bentuk yang paling dikenal oleh manusia adalah manusia itu sendiri. Ya, dibalik dengan semua imajinasi yang bisa kita lihat, entah itu makhluk-makhluk lain-lainnya, yaitu bisa dikenali oleh manusia. Menariknya, penjelasan seperti itu memiliki kemiripan dengan dunia psikologi. Saat seorang berada di tempat gelap, sepi, dan merasa takut, otak bekerja lebih aktif untuk mengenali ancaman di sekitar. Akibatnya, bayangan pohon bisa terlihat seperti orang, tumpukan pakaian bisa tampak seperti sosok yang berdiri, kabut tipis bisa terlihat seperti seorang yang sedang memperhatikan. Hal ini merupakan bagian dari cara otak melindungi kita dari kemungkinan bahaya. Namun ada satu hal yang sampai hal ini masih menjadi misteri. Kenapa banyak orang yang tidak saling mengenal dari daerah yang berbeda, bahkan dari negara yang berbeda, sering menceritakan pengalaman yang memiliki pola yang hampir sama. Mereka sama-sama melihat sosok berdiri, sama-sama merasakan sedang diperhatikan, dan sama-sama menggambarkan suasana yang tiba-tiba berubah menjadi sangat sunyi. Apakah semua itu hanya kebetulan ataukah pengalaman manusia memang memiliki pola yang serupa ketika menghadapi sesuatu yang belum sepenuhnya dapat dijelaskan? Sampai hari ini tidak ada bukti ilmiah yang dapat memastikan seperti apa wujud asli The Demit. Begitu juga tidak ada satu kesepakatan di kalangan praktisi spiritual mengenai bentuk mereka. Yang ada hanyalah berbagai pengalaman, berbagai cerita, dan berbagai kepercayaan yang terus diwariskan dari generasi-generasi. Jadi kalau kita kembali pada pertanyaan di awal video, apakah The Demit punya wujud asli? Jawabannya mungkin belum ada yang benar-benar tahu. Menurut sebagian praktisi spiritual, mereka bisa menampakkan diri dalam bentuk yang berbeda-beda. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan, perbedaan itu bisa dipengaruhi oleh cara otak memproses lingkungan di sekitarnya. Mana yang benar? Sampai hari ini belum ada jawaban yang bisa dipastikan. Dan mungkin justru misteri itulah yang membuat cerita tentang The Demit terus hidup hingga sekarang.